Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 12 ingin memberikan materi yang berjudul komparatif untuk pendekatan non-parametrik sampel terikat atau ordinal beserta contohnya. Sebelumnya perkenankan diri kami. Saya Ahmad Nazaruddin Arianto dengan NPM 23810208 dan rekan saya Jaska Arila Arif, NPM 23810206. Dan saya Aldi Iksan Maulana dengan NPM 238109194. Dan saya Ahmad Asrofun Niam dengan NPM 23810187. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan non-parametrik. Apa itu pendekatan non-parametrik? Pendekatan non-parametrik digunakan untuk menganalisis data ordinal atau data yang tidak memenuhi asumsi distribusi normal. Untuk sampel terikat atau paired samples, pendekatan non-parametrik yang umum digunakan adalah uji Wilcoxon-Signet rank test. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan uji Wilcoxon-Signet rank test, di mana uji Wilcoxon-Signet rank digunakan untuk membandingkan antara dua sampel terkait misalnya sebelum dan sesudah intervensi, untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan dalam peringkat median mereka. Selanjutnya juga ada karakteristik di mana data ordinal atau data interval rasio tetapi tidak berdistribusi normal, dan sampel yang sama diukur dalam dua kondisi berbeda atau berpasangan. Dan ketiga, tidak memerlukan asumsi distribusi normal. Selanjutnya perumusan. Uji komparatif non-parametrik untuk data ordinal bisa menggunakan uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney digunakan untuk mengetahui perbedaan median dari dua sampel yang independen. Statistik non-parametrik digunakan untuk menganalisis data yang tidak berdistribusi normal, seperti data berjenis nominal atau ordinal. Statistik non-parametrik sering digunakan sebagai alternatif ketika metode statistik parametrik tidak bisa diterapkan. Berikut ini adalah beberapa contoh uji non-parametrik lainnya: uji Wilcoxon, uji Kruskal-Wallis, uji chi-square. Untuk rumusnya adalah sebagai berikut. Rumus 1 digunakan bila N1 atau N2 yang tertinggi lebih dari 20. U1 sama dengan N1 dikali N2 dikurangi U2. U2 sama dengan N1 dikali N2 dikurangi U1. U1 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N2 dalam kurung N2 tambah 1 dibagi 2 dikurangi jumlah R2. U2 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 dalam kurung N1 tambah 1 dibagi N2 dikurangi jumlah R1, di mana U1 sama dengan penguji U1, U2 sama dengan penguji U2, R1 sama dengan jumlah rank sampel 1, R2 sama dengan jumlah rank sampel 2, N1 sama dengan banyaknya anggota sampel 1, N2 sama dengan banyaknya anggota sampel 2. Rumus yang kedua digunakan bila N1 atau N2 yang tertinggi kurang dari 20. Z sama dengan U dikurangi N1 dikali N2 dibagi 2 dibagi akar N1 dikali N2 dalam kurung N1 tambah N2 ditambah 1 dibagi 12, di mana U1 sama dengan penguji U1, N1 sama dengan banyaknya anggota sampel 1, N2 sama dengan banyaknya anggota sampel 2. Agar dapat lebih memahaminya lagi, kami akan memberikan contoh soal sebagai berikut.
Suatu riset dilakukan untuk mengetahui tingkat kepadatan harian rumah yang ada di daerah nelayan dan pertanian, sehingga diperoleh data sebagai berikut. Kepadatan hunian daerah nelayan 4,25, 3,10, 3,25, 3,05, 2,41, 2,15, 2,25, 3,52, 2,03, 1,85, 4,19, 2,86, 4,02, 3,83, dan 1,92. Dan untuk kepadatan hunian daerah pertanian 1,75, 2,35, 3,22, 3,40, 2,67, 4,01, 1,90, 2,48, 3,33, 3,26, 2,89, 3,35, 2,87, 2,55, 3,46, 3,02, 3,23, 4,05, 3,21, 3,09, 2,83, dan 2,36. Selanjutnya masuk ke dalam jawabannya. Jawabannya ada kepadatan hunian daerah nelayan, ranking daerah nelayan, kepadatan hunian daerah pertanian, ranking daerah pertanian. Kalian pasti bingung, kok bisa ada ranking daerah nelayan? Nah, saya akan menjelaskannya bagaimana cara mendapatkannya. Sebelum kita mendapatkannya, kita harus mengurutkan dulu, menggabungkan kepadatan hunian daerah nelayan dan kepadatan hunian daerah pertanian. Kita gabungin dulu dari yang kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah itu kita akan mendapatkan ranking-ranking tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk ranking yang paling terkecil didapatkan di kepadatan hunian daerah pertanian yang berjumlah 1,75. Itu menjadi ranking 1. Untuk yang paling terbesar itu yang didapatkan oleh kepadatan hunian daerah nelayan yang berjumlah 4,25. Ranking daerah nelayan 37. Lalu kita menentukan R1 dan R2 nya. R1 itu dari ranking daerah nelayan yang totalnya 284. Berarti R1 sama dengan 284. Dan untuk R2 kita dapat dari ranking daerah pertanian yang totalnya 419. Untuk penyelesaiannya, pertama kita harus menentukan hipotesisnya dulu. Berarti HO sama dengan tidak ada perbedaan tingkat kepadatan hunian rumah yang ada di daerah nelayan dan pertanian. HA sama dengan ada perbedaan tingkat kepadatan hunian rumah yang ada di daerah nelayan dan pertanian. Selanjutnya menetapkan kriteria pengujian. A sama dengan 5%. 5% kita ambil dari soal, karena soalnya nggak ada A-nya, kita ambil umumnya, yaitu 5%. Terus A sama dengan 5%, N1 sama dengan N1 kurangi 1, N2 sama dengan N2 kurangi 1. Tabel Mann-Whitney atau tabel U. Bila nilai Mann-Whitney hitung lebih dari nilai Mann-Whitney tabel, maka HO ditolak, HA diterima. Selanjutnya menentukan nilai Mann-Whitney hitung. Untuk agar kita bisa menentukan nilai Mann-Whitney hitung, kita lihat dulu dari tabelnya. Ini tabelnya lebih dari 20, berarti kita pakai rumus yang pertama yang dijelaskan oleh rekan saya tadi. Berarti rumusnya U1 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N2 dalam kurung N2 tambah 1 dibagi 2 dikurangi jumlah R2.
Selanjutnya U1 sama dengan 15 dikali 22 ditambah 22 dalam kurung 22 ditambah 1 dibagi 2 dikurangi 419. U1 sama dengan 164. Agar tidak membingungkan, ini saya akan mendetailkannya lagi. Untuk N1 kita dapat dari kepadatan hunian daerah nelayan, jumlah kepadatan hunian daerah nelayan, dan untuk N2 kita dapat dari jumlah kepadatan hunian daerah pertanian. Nah, untuk jumlah R2 kita dapat dari total ranking daerah pertanian. Untuk U1 hasilnya 164. Selanjutnya U2 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 dalam kurung N1 ditambah 1 dibagi 2 dikurangi jumlah R1. U2 sama dengan 15 kali 22 tadi ditambah 15 dalam kurung 15 ditambah 1 dibagi 2 dikurangi 284. Jumlah hasil U2 sama dengan 166. Perbedaan U1 dan U2 itu dibalik. Yang U1 22 dalam kurung 22 tambah 1, kalau yang U2 15 dalam kurung 15 tambah 1. Dan U1 itu jumlah R2, untuk U2 jumlah R1, jadi kebalikannya. Nah, selanjutnya nilai U yang terkecil adalah U1 sama dengan 164. Jadi kita ambil yang U yang terkecil, jumlah yang terkecil, hasil yang terkecil yang didapat U1 itu berarti 164. Selanjutnya menetapkan nilai Mann Whitney U tabel. A sama dengan 5%, N1 sama dengan 15 kurangi 1 sama dengan 14, N2 sama dengan 22 dikurangi 1 sama dengan 21. Nilai Mann Whitney U tabel sama dengan 88. Selanjutnya pengujian hipotesis dan penarikan kesimpulan. Nilai U hitung kita ambil tadi U1 nya 164 karena yang paling kecil. Nilai U hitung 164 lebih dari nilai U tabel 88, maka HA ditolak, HO diterima. Jadi kesimpulannya tidak ada perbedaan tingkat kepadatan hunian rumah yang ada di daerah nelayan dan pertanian. Selanjutnya hasil SPSS. Untuk hasil SPSS nya mohon maaf tidak bisa di share karena kemarin udah diuji di laptop tapi nggak disimpan. Langsung lanjut saja, oleh karena nilai signifikasi yang didapat 0,988 lebih dari nilai A sama dengan 0,05, maka HO diterima, HA ditolak. Jadi tidak ada perbedaan tingkat kepadatan hunian rumah yang ada di daerah nelayan dan pertanian. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga apa yang telah kami kelompok 12 berikan dapat bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan atau dapat memberikan pemahaman. Cukup sekian dari kami kelompok 12. Apabila ada kata yang kurang berkenan baik disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata dari kami kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.